di karyanya dalam daging, bicara dan hidup di tengah mereka. Secara pribadi selamatkan mereka tanpa jarak kepura-puraan, tapi nyata dan benar. Untuk selamatkan manusia, Dia sampai mampu menjadi daging dan menanggung penderitaan dengan manusia di dunia. Semua karena kasih dan rahmat-Nya untuk mereka. Kasih Tuhan untuk manusia ditunjukkan di karyanya dalam daging, bicara dan hidup di tengah mereka. Secara pribadi selamatkan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami tetap rasakan hingga pada pagi hari ini. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas kami, biarlah kami tetap hidup dalam Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi sapaan firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 26 ayat 2 yang berkata, "Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batin dan hatiku." Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila kita sakit, kebanyakan kita segera pergi ke dokter. Mengapa? Tentu untuk diperiksa. Kita melakukannya agar dokter dapat menemukan penyakit yang kita derita dan dokter dapat memberikan obat yang tepat, sehingga harus diperiksa, sehingga obat yang diberikan juga harus sesuai dengan jenis penyakit yang kita alami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dari kitab Mazmur ini berbicara tentang bagaimana Daud meminta Tuhan untuk memeriksa dirinya. Ya, kalau kita baca tadi dalam ayat 2, di mana di sini Daud meminta Tuhan untuk memeriksa dirinya. Bahkan kita lihat bagaimana Daud sudah hidup di dalam ketulusan, di dalam kebenaran yang teguh kepada Tuhan. Kalau kita baca di ayat 1, satu hal mengapa Daud berkenan hidup tulus di hadapan Tuhan. Ya, karena ia mengikuti kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Bukan dia mengikuti dirinya sendiri. Ini menjadi sebuah refleksi bagi kita bahwa bagaimana hidup kita harus memang berorientasi untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Terkadang kita berorientasi untuk diri kita sehingga kita melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan bukan hal yang mudah bagi Daud, ya, untuk menjalani kehidupan yang benar, melakukan kehendak Tuhan,
Bahkan bagaimana Daud juga bukan orang yang sempurna. Daud juga tidak luput dari persoalan, dari kesalahan, dari dosa yang dia alami. Tetapi bagaimana alasan Daud untuk tetap hidup, menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah bagaimana kesediaannya untuk terus mengevaluasi dirinya. Daud mempersilahkan Tuhan untuk memeriksa dirinya. Ia membuka dirinya untuk diperiksa. Ya, ini tampak bahwa kata yang dipakai Daud dalam bacaan kita tadi bahwa selidikilah batin dan hatiku. Ya, kata Ibrani yang dipakai untuk kata selidiki di sini adalah kesarot. Ia menunjukkan pada kegiatan memurnikan logam dari berbagai kotoran. Tetapi Daud rindu agar Tuhan memurnikan dirinya. Ya, ini menjadi sebuah kekuatan iman dari Daud. Ia memang sudah belajar untuk hidup tulus, taat, benar di hadapan Tuhan. Tetapi justru bukan Daud merasa bahwa dirinya sudah benar, sudah lebih hebat, bukan. Tetapi Daud justru dengan sadar dia masih memerlukan pemurnian dari Tuhan setiap hari agar hati, pikiran terbebas dari segala kotoran. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui doa Daud kita mendapati 3 permohonan Daud dalam bacaan kita tadi. Yang pertama, Daud berdoa memohon kepada Tuhan, ujilah aku. Ini menunjukkan bahwa bagaimana Daud ingin membuka segala perbuatannya di hadapan Tuhan. Daud menginginkan agar Allah yang Maha Tahu benar-benar mengenal dan mengetahui dirinya yang sebenarnya, sehingga Daud mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Jadi kita pun di dalam menjalani kehidupan kita, mari hendaknya kita terbuka kepada Tuhan. Kesalahan apa yang kita lakukan, hal-hal apa yang telah kita lakukan. Mungkin kita melukai suami, melukai istri, melukai anak-anak, bahkan kita melukai orang-orang yang terdekat dengan kita. Mungkin tanpa kita sadari dengan perkataan kita membunuh karakter orang lain. Mungkin dengan perilaku kita buat orang lain semakin patah semangat. Mari kita cek dan recheck sejauh mana kita telah mampu untuk menyerahkan, membuka hati kita di hadapan Tuhan atas segala perbuatan yang kita lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud berdoa, cobalah aku. Daud memohon kepada Tuhan agar sudilah kiranya, agar Tuhan menolong dirinya. Bahwa dalam keadaannya yang dikejar-kejar oleh Saul, ya, kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, bagaimana Daud juga memerlukan pertolongan. Daud memerlukan Tuhan sebagai tempat pertolongan, tempat berlindung ketika berbagai ancaman yang menghampiri Daud. Ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, sejauh manakah kita melibatkan Tuhan bekerja dalam setiap aspek kehidupan kita? Sejauh manakah kita mengandalkan Tuhan? Sesuatu hal yang mungkin seperti yang kita inginkan, kita merasa itu karena kekuatan kita, karena kehebatan kita. Jadi bagaimana kita memang tetaplah untuk melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apapun menjadi profesi kita, apapun yang menjadi latar belakang kehidupan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, hari ini mari kita untuk tetap melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita terus untuk berpengharapan kepada Tuhan, karena tanpa Tuhan kita adalah hamba. Dan yang ketiga, selidikilah batin dan hatiku. Ini mengindikasikan bahwa Daud menginginkan agar Tuhan mengetahui segala
sesuatu yang berada di dalam hati dan batinnya. Daud menginginkan agar Tuhan mengetahui segala pikiran yang tersembunyi di dalam hati, pikiran, dan batin yang mungkin tidak diketahui oleh manusia. Seberapa banyak kita mengalami terluka di dalam kehidupan kita ketika ekspektasi kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, sehingga kita kecewa. Apa yang menjadi persoalan kita, mungkin dalam rumah tangga terjadi persoalan, mungkin ketidakharmonisan dalam keluarga. Karena apa? Karena ekonomi. Mungkin kita memendam berbagai banyak hal yang mungkin itu membawa kita untuk menutup diri. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan bahwa selidikilah hatiku, kita buka hati kita. Apa yang menjadi persoalan kita, apa yang menjadi titik kelemahan kita, Tuhan tahu. Daud meyakini bahwa di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, tidak ada sesuatu hal yang tersembunyi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud datang kepada Tuhan, meminta dirinya untuk dikoreksi. Jadi kita pun mari untuk datanglah kepada Tuhan. Jangan keraskan hati pikiran kita. Apakah sejauh ini kita telah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, atau sesuai dengan kehendak kita, atau sesuai dengan apa yang orang lain katakan, apa yang orang lain mau kepada kita? Mari kita minta kekuatan agar Tuhan selalu memurnikan hati, pikiran kita setiap hari melalui segala sesuatu yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman Tuhan yang telah boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap firman yang telah kami dengarkan, agar kami mampu menjalani kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang ada di Runggun Palangkaraya. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan untuk setiap jemaat Tuhan, dan untuk setiap pelayan Tuhan, Tuhan berkati sehingga mereka tetap mampu bersinergi untuk melayani Tuhan. Tuhan memberikan semangat yang baru agar semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk Pos PI Pangkalan Bun, sehingga Pos PI ini semakin dipakai Tuhan untuk membawa sukacita, membawa damai sejahtera. Dan setiap pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan, tetap Tuhan berkati, memberikan semangat yang baru. Tuhan perlengkapi juga agar mereka tetap mampu menyuarakan suara kenabian dan memberitakan berita sukacita Injil keselamatan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan. Kami serahkan segala aktivitas kami ke tangan pengasihan-Mu yang kudus. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.